Namun sebelum lanjut videonya, mari dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar pendidikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja soal yang pertama. Berikut ini adalah dalil tentang sifat ikhlas yang terdapat dalam Al-Quran kecuali A. Surat Al-Ghafir ayat 14, B. Surat Al-A'raf ayat 29, C. Surat Az-Zumar ayat 11, D. Surat Ali Imran ayat 13. Jawabannya yang D, yaitu surat Al-Imran ayat 13. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-Imran itu isi suratnya yaitu sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan, satu golongan berpegang di jalan Allah dan yang lain yaitu kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka yaitu golongan muslim dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis disebut A. matan, B. sanad, C. rawi, D. rijalul hadis. Jawabannya yaitu yang C. Nah, rawi itu disebut juga dengan periwayat hadis. Lanjut, soal nomor 3. Silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada isi hadis disebut A. matan, B. rawi, C. sanad, D. rijalul hadis. Jawabannya yang C, sanad. Nah, di sini penjelasannya bahwasanya sanad disebut juga dengan jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis, seperti itu. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Ayat yang dapat diketahui maknanya dan memiliki satu makna serta dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain disebut A. tasyabbuh, B. makkiyah, C. muhkam, D. mutasyabbih. Jawabannya yang C, yaitu muhkam. Muhkam yaitu ayat-ayat yang maknanya sudah jelas dan tidak samar lagi. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Memindahkan bahasa Al-Quran ke bahasa lain agar dapat dibaca orang yang tidak mengerti sehingga dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tepat dipahami sebagai A. ta'wil, B. terjemah, C. qiraat, D. tafsir. Jawabannya yang B, terjemah, yaitu Al-Quran diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa agar dapat dibaca oleh seluruh orang di dunia. Seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 6. Sabda Nabi Muhammad SAW, isi atau kandungan hadis atau lafal hadis itu sendiri disebut A. rawi, B. matan, C. sanad, D. rijalul hadis. Jawabannya yang B, matan. Apa yang dimaksud matan? Matan yaitu menurut istilah artinya kalimat tempat berakhirnya sanad. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 7. Hadis yang secara makna datang dari Allah sementara redaksinya dari Rasulullah disebut A. hadis sahih, B. hadis qudsi, C. hadis hasan, D. hadis maudhu. Jawabannya yang B, hadis qudsi. Apa yang dimaksud dengan hadis qudsi? Yaitu hadis yang
secara makna datang dari Allah dan redaksinya dari Rasulullah, seperti itu. Lanjut soal nomor 8. Pada ayat ini mengandung maksud bahwa keikhlasan dalam beribadah dan beramal dikaitkan secara erat dengan syarat diterimanya sebuah amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu terkandung dalam surah apa? Pilihannya A, yaitu surat Az-Zumar ayat 11, kemudian B, surat Ghafir ayat 65, C, surat Al-A'raf ayat 29, D, surat Al-Ikhlas ayat 3. Jawabannya yaitu yang C, surat Al-A'raf ayat 29. Kita lanjutkan soal nomor 9. Hore Shihab, keikhlasan sebagai sebuah kondisi di mana seorang melakukan ibadah dan amalan tanpa ada kesyirikan dan riya. Hal tersebut untuk ayat yaitu surat Az-Zumar ayat 11, B, surat Al-Imran ayat 9, C, surat An-Nisa ayat 30, D, surat Al-A'raf ayat 29. Yaitu jawabannya yang A, yaitu surat Az-Zumar ayat 11. Nah, kita lanjutkan soal nomor 10. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang keistimewaan orang yang berilmu diantaranya adalah kecuali A, diiringi perjalanannya oleh Allah menuju surga, B, diridhoi oleh para malaikat, C, jadi nilai lebih utama dibanding ahli ibadah, kemudian yang D, dinilai baik. Jawabannya yang D, dinilai baik. Kita lanjutkan soal nomor 11. Bawah ini merupakan keutamaan orang yang berilmu kecuali A, perjalanannya oleh Allah menuju surga, B, didoakan oleh makhluk-makhluk yang di udara maupun di darat serta yang ada di dalam air, C, dinilai lebih utama daripada ahli ibadah, D, diridhoi para ulama dan kaum muslimin. Jawabannya yaitu yang D, diridhoi para ulama dan kaum muslimin. Kita lanjutkan soal nomor 12. Sebuah hadis menyatakan bahwa Allah akan mencabut ilmu dengan memanfaatkan para ulama sehingga memilih pemimpin di kalangan orang bodoh. Hadis tersebut menunjukkan A, ilmu dapat menyelamatkan manusia dari kesesatan, B, menghindarkan kepemimpinan orang-orang yang bodoh, C, menghindarkan manusia dari kebodohan, pelanggaran, dan kesalahan-kesalahan, D, semua jawaban benar. Yaitu jawabannya yang D, semua jawaban benar. Kita lanjutkan soal nomor 13. Hadis tentang mencari ilmu sesuai dengan ajaran Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin menggali pengetahuan. Antara lain A, surat Al-Imran ayat 8-9, B, surat At-Taubah ayat 122, C, surat An-Nisa ayat 10, D, surat Al-Baqarah ayat 17. Jawabannya yang B, yaitu surat At-Taubah ayat 122. Kita lanjutkan soal nomor 14. Kriteria hadis dhaif kecuali A, tidak bersambung sanad, B, para periwayat tidak bersifat adil, C, para periwayat bersifat dabit, D, adanya ilat. Yaitu jawabannya yang C, para periwayat bersifat zabit. Kita lanjutkan soal nomor 15. Ketika sebuah hadis ada perawi yang tidak sikoh, maka hadis tersebut dinilai A, sahih, B, dhaif, C, mardud, D, marfu. Jawabannya yang B, dhaif. Kita lanjutkan soal nomor 16.
Arti thiqah dalam ilmu hadis pengertiannya adalah A. Terpercaya yakni adil, B. Memiliki daya ingat hafalan yang sempurna, C. Tidak terjadi ilat atau cacat tersembunyi, D. Tidak ada kejanggalan. Jawabannya yang A. Terpercaya yakni adil.